Selamat pagi anak-anak, hari ini kita berjumpa untuk membahas materi IPS mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Setelah saya menjelaskan kepada kalian mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi, diharapkan kalian bisa menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, setelah saya jelaskan tadi, tentunya sekarang kita masuk pada tema keunggulan dan keterbatasan antar ruang, bahwa suatu wilayah itu atau suatu negara atau pulau itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tidak sama. Kekurangannya atau kelebihannya seperti tanah yang subur atau tidak subur, ya. Contohnya tanah yang tidak subur itu seperti di Afrika, sehingga penduduknya susah sekali untuk menghasilkan tanaman yang bisa menambah untuk konsumsi kebutuhan mereka. Tanah yang subur seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain di Indonesia itu menyebabkan kita bisa memproduksi atau menghasilkan padi dan tanaman-tanaman lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, kaya sumber daya alam mineral. Kita banyak gunung berapi, itu juga bisa menyebabkan banyaknya mineral yang dikandung oleh bumi kita yang tercinta ini, seperti contohnya batu bara, minyak, emas, perak, pasir besi, aluminium, dan lain-lain. Ini berguna sekali buat kebutuhan negara kita, atau bahkan bisa kita ekspor ke negara lain yang bisa mendatangkan devisa. Yang ketiga, kaya sumber daya alam kelautan. Kita harus bangga bahwa negara Indonesia itu yang 2/3 wilayahnya terdiri dari perairan, ternyata banyak menghasilkan ikan yang merupakan sumber protein dan sumber gizi. Ini yang diinginkan oleh negara lain, mau nggak mau mereka kadang-kadang mencuri, seperti Vietnam dan Malaysia ataupun Cina. Dengan sumber daya alam kelautan ini banyak sekali ikan-ikan yang bisa kita hasilkan, bahkan bisa kita ekspor ke negara lain. Kemudian rakyat kita yang banyak itu merupakan kelebihan kita sebagai sumber daya manusia, yang mana kalau rakyat ini dilatih, dididik dengan baik, tentunya mempunyai skill dan keprofesionalitas yang bisa mendatangkan keahlian tersendiri, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang mandiri. Kita bisa atau mempunyai tenaga profesional yang bisa membangun negara Indonesia yang tercinta. Nah, adanya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelautan, dan tanah yang subur, itu yang tentunya di setiap daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, bisa menimbulkan perdagangan, menimbulkan permintaan dan penawaran, yang permintaan itu berasal dari konsumen, penawaran dari produsen. Nah, adanya permintaan dan penawaran, maka timbul yang namanya perdagangan. Nah, kita perlu tahu juga bahwa adanya perdagangan, maka ada pelaku-pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi yang semuanya ini bisa bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, maupun sebagai distributor. 1. Rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Nah, semuanya ini bisa bertindak sebagai konsumen, produsen, dan distributor. Semuanya saling melengkapi, ya.
Inilah yang namanya kerjasama. Jadi dari apa yang sudah saya uraikan tadi, maka bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa keunggulan dan keterbatasan antar ruang itu bisa menimbulkan permintaan dan penawaran. Yang kedua, adanya permintaan dan penawaran menimbulkan perdagangan. Yang ketiga, pelaku ekonomi dapat bertindak sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Demikianlah anak-anak yang terkasih, itu yang sudah saya jelaskan. Saya berharap kalian bisa mendapatkan nilai positif dari pelajaran hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.